sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan kita. Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah berkata, sampaikanlah wahai Ukasyah. Maka Ukasyah pun mulai bercerita. Aku masih ingat ketika Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakitinya. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami. Wahai paman. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar dengan lantang, Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasulullah. Pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Ukasyah langsung menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk Rasulullah seerat-eratnya, sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tidak dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maaf aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah. Semua para sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam.